Namo Buddhaya. Nama saya Sandi Wanata dengan NIM 2114011032 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prodi S1 Ilmu Komputer dan angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang kepentingan kerukunan antar umat beragama dan relevansi ajaran Buddha untuk mempertahankan kerukunan tersebut. Pertama, apa itu kerukunan? Kerukunan berasal dari kata dasar rukun yang berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati atau bersepakat. Pengertian lain disebut dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 pasal 1, yaitu kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, mengapa kerukunan antar umat beragama harus dipertahankan? Pertama, untuk menghormati hak sesama manusia, yaitu kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Kedua, untuk mempertahankan kerukunan dan integritas nasional. Ketiga, untuk meningkatkan wawasan masing-masing pemeluk agama. Sesungguhnya, perbedaan antar agama tidak perlu menjadi pemecah belah masyarakat, karena semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi pedoman hidup dan membentuk pengikutnya menjadi manusia yang lebih baik. Jadi, menurut Mama ada nggak pertanyaan mengenai kerukunan antar umat beragama? Ada. Gimana caranya kita menjaga kerukunan beragama bagi umat Buddha? Untuk apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Buddhis untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, ya salah satunya adalah Saraniya Dhamma. Ada 6 kebenaran yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kerukunan secara umum. Yang pertama ada metta kaya kama, yaitu mengasihi dengan berbuat baik. Metta vacikama, yaitu mengasihi dengan berucap baik. Metta manyokama, yaitu mengasihi dengan berpikir kebajikan. Sadharana bodhita, yaitu berbagi keuntungan yang diperoleh dengan benar kepada sesama. Sila samanyata, menjalankan kehidupan bermoral atau bersila di depan umum maupun pribadi. Dan diti samanyata, yaitu berpandangan benar, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pendapat. Oh, begitu ya. Selain itu, terdapat sabda Sang Buddha yang menunjukkan toleransi antar umat beragama yang sebagai berikut. Bagi seorang bijaksana yang harus melindungi kebenaran, tidaklah layak untuk sampai kepada kesimpulan ini saja yang benar dan lainnya salah. Seseorang mempunyai kepercayaan. Kalau ia berkata ini adalah kepercayaanku, sampai di sini ia melindungi keyakinannya. Tapi hal ini tidaklah berarti ia dapat mengambil kesimpulan ini saja yang benar dan yang lainnya salah. Sang Buddha kemudian melanjutkan, melekat kepada satu pandangan saja dan memandang rendah pandangan orang lain adalah tidak baik. Nah, orang bijaksana menamakan ini satu belenggu. Sabda ini adalah salah satu bukti terpenting bahwa agama Buddha menerima dan mentoleransi agama lain serta menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Dalam agama Buddha, salah satu tokoh yang mengabdi pada kerukunan antar umat beragama adalah Raja Asoka, yaitu seorang kaisar yang memeluk agama Buddha dan berasal dari India. Beliau mengikuti teladan Buddha Gautama dan menghormati serta memberi bantuan kepada pemeluk agama lain di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan prasasti batu Kalingga ke-12 yang disebut juga sebagai prasasti Raja Asoka yang berbunyi, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat kedemikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Prasasti ini menunjukkan bahwa Raja Asoka menjunjung kerukunan agama dan menunjukkan bahwa menghormati agama sendiri bukan dengan cara mencela agama orang lain. Justru sebaliknya. Dari cerita-cerita tersebut, kita dapat mengerti bahwa agama Buddha adalah agama yang menyokong toleransi serta menerima keberadaan agama-agama lain. Serta tokoh-tokoh yang telah diceritakan patut dicontohi demi mewujudkan kerukunan sejati antar umat beragama. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi terhadap kerukunan antar umat beragama adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap toleransi dengan umat yang berbeda agama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Menghormati dan menghargai tradisi tertentu dalam agama lain. 4. Mengasihi semua umat beragama tanpa pandang bulu. 5. Menghormati saat umat lain melaksanakan ibadah atau merayakan hari penting keagamaan. Dan 6. Memusnahkan sikap-sikap fanatisme dan ekstremisme. Sekian penjelasan saya. Salam kerukunan. Namo Buddhaya. Terima kasih.